saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik yang ada di sekolah kita ini. Di sini sudah kita sepakati hari ini kita akan mengikuti sosialisasi oleh Ibu calon guru penggerak, yang mana ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini SPDI, yang mana beliau akan menyampaikan tentang berbagi pengalaman aksi nyata budaya positif di perguruan SD Al-Wasliyah 74 Sidemukti ini. Saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini. Mungkin apa yang disampaikannya banyak ilmu yang akan kita dapat dan dapat kita terapkan baik pada diri kita sendiri maupun kepada tenaga pendidik di sekolah kita ini. Semoga sekolah kita di sini lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan meningkat prestasinya. Yang mana memang sekarang ini mungkin sudah baik, tapi kita ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, dan ingin lebih berprestasi lagi. Yang mungkin dengan motivasi yang seperti ini, Bapak Ibu artinya tergerak lagi untuk mengikuti guru penggerak, karena di sini masih ada kesempatannya di angkatan ke-6. Kalau nggak salah di bulan Februari ini habisnya. Ya Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Mari kita ikutin. Itu banyaknya ilmu yang kita dapat untuk kepentingan diri kita sendiri dan untuk kepentingan orang banyak, bahkan untuk anak didik kita. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu atas waktu dan perhatiannya untuk meluangkan apa yang akan disosialisasikan oleh Ibu Kartini. Nah, kepada Ibu Kartini nanti kami persilakan untuk menyampaikan sosialisasinya di hadapan kita semua. Mungkin ini aja yang dapat Ibu sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Al-Wasliyah 74 Sidemukti. Yang saya hormati Bapak Ibu guru. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi yaitu nikmat iman, Islam, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam rangka yaitu berbagi pengalaman aksi nyata budaya positif. Selawat berangkaikan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah,
Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya dan sudi kiranya memenuhi undangan saya. Kemudian terima kasih juga atas kesempatan yang telah Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru kesempatan bagi saya ya akan memberikan yaitu pengalaman saya tentang berbagi pengalaman aksi nyata budaya positif. Ya, ini mungkin di antara Bapak Ibu sudah nggak asing lagi. Ada di situ fotonya yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, coba mungkin di antara Bapak Ibu masih ingat ya kan semboyan daripada Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut. Coba di sini Ibu capture dulu tadi suaranya apa tadi ya kan? Silakan Ibu capture. Gak apa-apa ya kan kita di sini sharingnya kan. Silakan Bu. Semboyannya Ingarso Sundodo Imanlo Manungkarso Tuturi Andayani. Iya, sangat bagus sekali, masih ingat Ibu Kepala Sekolah. Ternyata ya kan, ing ngarso sumtulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Jadi kita selaku seorang guru itu bisa memberikan teladan. Di depan kita memberikan teladan. Kemudian di tengah kita memberikan semangat. Kemudian di belakang kita memberikan dorongan kepada murid-murid kita. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah tujuan pendidikan ya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Maka dari itu, dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas, dia dapat bersemangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya itu terasa aman dan nyaman. Selama seseorang itu merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita selaku guru harus memang menuntun murid itu seolah kita guru itu ibaratkan seorang petani, tadi sudah dijelaskan. Murid itu ibaratkan yaitu tanaman padi, sementara sekolah itu adalah lahannya atau ladangnya. Jadi Bapak Ibu, walaupun bibit padi ataupun biji jagung ya, ataupun biji cabai itu bibitnya unggul, namun kalau nggak ada sentuhan tangan seorang petani tadi yang mau merawatnya,
ya, mau merawatnya, menyiramnya, tentunya hasilnya tidak baik. Walaupun dia unggul. Namun walaupun bibit tersebut kurang unggul, namun dengan ketelatenan ya seorang petani tersebut, mungkin hasilnya akan menjadi baik. Begitu juga murid kita yang diantarkan oleh para wali murid ke sekolah kita. Ya. Kalau murid tersebut mungkin memang sudah ada potensinya yang memang sudah baik. Mungkin ada yang kurang baik. Tapi yang potensi baik, kalau kita kurang menuntunnya, kurang mendidiknya, mungkin hasilnya tidak baik. Walaupun tadi anak tadi kurang baik, ya, namun kalau kita mau menuntunnya dengan sabar, mungkin hasilnya akan baik. Jadi Bapak Ibu guru, ya, anak-anak kita ini jadikanlah seperti anak kandung kita sendiri kalau di sekolah. Kalau bahasa Jawanya, kita di sekolah ini kita ngomong, kita embong gitu ya. Kalau punya baby kita ngomong ya anak kita itu, kita sayangilah murid itu. Ya, kita sayangi murid itu seperti anak kandung kita sendiri. Bagaimana Bapak Ibu memperlakukan murid itu ya sebagai anak kandung, tentunya kalau ibu punya anak ya, bagaimana ibu menyayanginya? Bagaimana supaya anak ini kelak berhasil? Bagaimana kelak anak ini supaya menjadi karakternya baik? Bagaimana supaya anak ini ke depannya berguna baik bagi dirinya, lingkungannya, dan ke depannya berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, jadi kita harus sabar. Kita selaku guru bukan hanya mengajar, bukan hanya mentransfer ilmu. Kalau kita mengajar gampang Bapak Ibu. Contohnya kita belajar matematika tentang pecahan. Ya sudah. Yang penting kita sampaikan ilmu itu tentang pecahan. Mau dia akhlaknya bagaimana, mau tingkah lakunya bagaimana, kita nggak open. Jadi kalau bisa kita selaku guru ya Bapak Ibu, sama-sama kita belajar. Ya saya juga akan memperbaiki diri juga. Sama-sama kita ya. Kita harus bisa mendidik. Yang namanya mendidik itu selain mentransfer ilmu, kita harus bisa ya akhlak anak itu, karakter anak itu kita perbaiki. Ya, sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini Bapak Ibu ya. Arti pendidikan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian Bapak Ibu, fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian diselaras Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Ini Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila adalah perwujudan
sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep budaya positif. Pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. 2, arti disiplin dan 3, motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keempat, ada ya Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Baik ya Bapak Ibu, ini perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, jadi sekarang saya tanya dulu kepada apa dulu, Pak Masudi juga. Budaya positif itu apa artinya Bapak? Baik, budaya positif itu adalah suatu perilaku yang telah dilaksanakan secara terus-menerus di suatu tempat, di masyarakat ataupun oleh kita sendiri, yang ini menjadi suatu kebiasaan dan bernilai secara universal, memiliki nilai-nilai yang baik, dan ini sudah menjadi melekat pada diri seseorang suatu tempat, maka ini menjadi suatu budaya. Dan budaya-budaya itu berpatokan pada nilai-nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat, oleh seseorang ataupun suatu organisasi. Maka itulah yang menjadi budaya positif suatu tempat atau suatu organisasi. Contohnya kita di sekolah, maka budaya positif yang berlaku di sekolah. Gitu Bu. Sangat bagus pendapat dari Bapak Masudi ya. Budaya positif itu ya bisa kita artikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan di sekolah ya. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, kemudian bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Nah, ini merdeka ya. Di sini saya tekankan merdeka, kata merdeka. Mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ya, sekolah kita pun sudah berusaha ya untuk meningkatkan disiplin. Ini, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya akan buat apa namanya? Ini membagikan kertas Ibu isi, ya. Ibu isi dengan sesuatu yang sangat berharga dalam diri Ibu atau Bapak ya. Kemudian setelah itu nanti setelah diisi, kemudian ini tadi yang saya bagikan kertas ini Ibu isi dengan nama benda ya yang memang Ibu sangat hargai. Setelah itu nanti Ibu atau Bapak pegang erat-erat, genggam seperti ini ya. Selanjutnya nanti salah satu teman Bapak atau Ibu berusaha untuk membukanya. Apakah memang Bapak Ibu kasih atau tidak, kalau memang barang yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Memang benar itu tulisnya apa? Iya. Sesuatu yang paling berharga menurut Ibu. Ini bentuknya apa Bu? Benda atau mati, hidup atau bisa benda mati, benda bisa hidup. Kalau mati dihidupkan. Ya. Benda tersebut memang sangat berharga dalam diri.
sangat berharga. Kalau mati Tadi ini semangat. Sini nggak semangat sih, sini nggak semangat. Ya mati, udah mati ya. Nah, ini permainannya namanya permainan cobalah buka, gitu ya. Nah, Dia harus kuhidupkan ini, Jen. Iya. Oke, Rita. Nama bendanya. Rapat modal kok modal HP. Kayak mana? Mau maju. Nama Ya silakan Ibu. Saya kasih waktu 1 menit. Kemudian nanti Pak Ijen dan Pak Ripal ke depan. Ya, pegang tadi yang nama benda yang Bapak tuliskan dalam kertas tadi. Bapak pegang kuat-kuat, erat, berusaha lah nanti Pak. Bendanya satu apa berapa? Satu aja. Pak Ijen membukanya. ini contoh aja nih ya. Gila. Ini cece aja kan Bu? Bu, ini kan boleh semuanya kan Bu? Satu aja. Iya kan Boleh. Semua nanti gini. Boleh kan? Pak Ijen sama Pak Ripal. Temennya ya. Kemudian Bu Ainun sama Bu Susi. Aku Bu. Kemudian si Bu Nida sama Bu Desi. Oke. Desi Ramasari. Oh Desi Mandasari ya. Mandarani Bu. Mandarani. Mandarani. Selanjutnya masih Ibu Agama ya Bu Eti dengan Ibu Irma. Ada udah di sana. Kok ada hitam-hitam di bawah ya Allah. Ya udah. Yang untuk apa silakan dulu Pak. Kalau ini, Pi. Supaya gerak sedikit ya. Jangan sampai lah di tangan orang. Soalnya benda mati kan Bu. Berijan. Terserah. Iya. Sampai. Terserah, terserah. Mau benda itu bukan suamimu, juga tulisan Iya. suamimu, nggak mungkin. Kalau suami ada anak lagi ada. Nah, ya udah Mak. Udah, Ya jadi udah. bapak yang notif. Ya, Bapak olahraga Pak Ijen silakan sama Pak Ripal. ya Lajen tulis. Dia itu pasti istrinya. Nanti gantian. Enggak maksudnya. Tulis aja roti ya, bubur. Ya, kira-kira nanti yang sudah Ibu benda berharga tadi, ya, kawan Ibu tadi atau Ibu Desi tadi, ya kan, berusaha untuk merampasnya. Kira-kira Ibu kasih bahwa itu sangat berharga dalam diri Ibu. Kalau suami rampas ya Bu. Nggak bisa. Apa ya Bu? Aku dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Berantem itu nanti terjadi. Aku dulu Bu. Di Ibu rayu, Ibu kasih iming-iming, Ibu goda-godain, apa Padahal kira-kira. dulu. Iya. Ya, pegang Pak. Bawaannya Ya. Silakan Bapak olahraga. lembur. Ya. Ke depan Pak, ke depan Pak. Ke depan sini Pak, Pak Ripal. Kebetulannya. Nanti berantem pula kalian gara-gara jarum pentol. Dah, di situ aja juga nggak apa-apa. Ada padapan Pak Jen. Ada padapan sama Pak Itar. Benda berharga. Maju berdiri, berdiri. Berdiri. Iya. Turun lagi ya, pakai lari. Ramas-ramasan gitu, Pak. Benda tersebut Bapak pegang dengan erat. Tapi tidak ramas-ramasan. Iya. Ramas-ramasan. Iya. Ya makanya kira-kira Bapak Oh, jangan bilang. boleh apa nggak dirampas benda tadi? Jangan bilang keroyok-keroyoknya. Pegang Pak seperti ini benda tadi. Ah. Kira-kira bisa Bapak kasihkan apa nggak sama Pak Ripal? Di sini kenapa? Oke, sini nggak apa-apa. Sana bukan depan situ. Di sini kayak berantem. Nanti kita gerai kursi itu Ayo, pelan. joget. Dan itu ya. Ini sangat sensitif kok begini kan. Melainnya lucu. Emang harus gitu kan. Iya, kira ya. Lemas. Akhirnya ketukaran Pak Jen. Jadi ketukaran. Harus dapat. Mesti kamu lagi. Ya kira-kira Pak Jen, apakah benda yang sangat berharga dalam hidup Bapak, Bapak serahkan begitu saja sama Pak Ripal? Tidak. Nah, kartu ini kayak ini Najwa, Najwa Shihab.
Enggak bisa tergantikan rasa dari dunia. Dompet ada dompet. Oke. Oke, tepuk tangannya. Iya. Pikir sampai berantem. Awak yang mau pembawa acaranya kayak mata nasi. Awak agak Suasana. tenaga. Ya, kalau misalkan dia nggak berantem sedikit nggak apa-apa, boleh. Kalau budaya positif nggak boleh. Bapak Ibu yang udah. Jadi Sekarang kasih ganti. aja Bu. Ya, silakan juga Bu apa? Ini. Bu Rida. Gitu deh. Jangan kadis, jangan Biar kalau kita sosok ya Des. sama ya kecaman. Enggak, paling nasi itu. Kalau ikan kan orang kan ada. Mata dulu. Kalau nasi biasa aja ya. Kalau tadi kan Aku nggak bisa gini dulu saat mempraktekkan. Pakai masker sih dulu. Iya. Ah. Tunggu Pak. Tunggu matikan dulu. Siapa dulu ini yang sebentar aja. Sebentar, Ibu butuh loh, Des. Jangan sebentar. Emang nggak bisa, harus pakai gas. Oh, Des, sebentar aja. Sebentar, Des. Ya, sebentar. keluar lu. Suami aku marah. Ibu udah nganggap Desi teman, tapi ibu pinjam nggak dikasih. Kecewa ibu loh punya teman seperti Desi. Jadi betul nggak ngasih. Selesai. Gantian Kak Desi. Mau pinjam sesuatu sama ibu. Apa itu sesuatunya, Des? Mungkin ada bisa ibu kasih, ya ibu kasih. Kalau enggak ya enggak. Yang ibu pegang. Yang ibu pegang itu. Oh, kalau yang ibu pegang ini nggak bisa, Des. Siapapun nggak bisa. Apa ini sangat berharga bagi ibu. Oh, nggak bisa ibu ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Barang yang lain lah, seperti pulpen, pensil bisa. Tapi kalau yang satu ini, mohon maaf lah. Maaf ya, Des. Satu lagi, tepuk tangan untuk Bu Desi dan Bu Rida. Selanjutnya kami persilakan juga Ibu. Ya, silakan. Oh, oke, udah asis aja sama ya kan. Baiklah Bapak Ibu, dari praktek tadi coba buka. Di sini bahwasannya ya, pada hakikatnya Bapak Ibu, manusia itu pada dasarnya, sekali lagi ya, manusia itu pada dasarnya tidak mau dia diatur oleh orang lain. Pada dasarnya itu manusia tidak mau diatur oleh orang lain. Kira-kira misalnya lah ibu agama, ya ibu agama. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, orang lain mau mengawasi ibu terus. Kira-kira mau ibu? Nggak mau berisi bu. Nah, risih kan? Nah, itulah pada hakikat anak murid kita pun seperti itu. Ya. Jadi, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ini ya, misalnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ternyata Bapak Ibu di sini ya, menggunakan kritik dan rasa
kelas yang gagal. Selanjutnya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Stimulus respon lawan teori kontrol. Ini pandangan tentang dunia, stimulus responnya, kemudian di sana dinyatakan realita, kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realita kebutuhan kita berbeda. Nah, setiap manusia itu Bapak Ibu kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa ya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain ya tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, ya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini lanjut ya Pak Bu. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baik, ini kembali ya Ibu yang masih muda ini, Ibu Irma. Disiplin ya, apa sering ditanya, kamu nggak disiplin? Kita sering gitu ya Bu ya. Jam berapa ini? Kok nggak disiplin? Nah, jadi sekarang arti disiplin itu apa? Menurut saya disiplin itu erat kaitannya dengan aturannya. Bisa jadi aturan dari orang dan aturan dari diri kita sendiri. Misalnya dalam hidup kita, dalam menjalankan kehidupan ini, kita sebenarnya harus menciptakan aturan-aturan untuk diri kita sendiri supaya hidup kita itu lebih terarah. Ya, bagus itu menurut Ibu. Apa ya? Satu lagi, Ibu Ainun, apa arti dari kata disiplin? Ya, bagus ya. Itu memang yang selama ini kita pakai itu ya. Silakan. Menurut saya Bu, disiplin itu adalah nilai-nilai positif yang kita bangun dari kesadaran kita sendiri untuk mengikuti aturan atau suatu norma-norma tertentu yang sudah dijalankan atau yang akan kita buat. Oh ya, itu ya bagus juga ya. Itu pendapat dari Nur Ainun. Itu memang disiplin yang selama ini kita pakai. Ya. Disiplin di situ diartikan dengan aturan, kan gitu ya. Kemudian tata tertib. Contohnya yang sudah ada di sekolah kita. Tata tertib sekolah. Di sini ada di sini ya kan. Dilarang berambut gondrong misalnya, ya kan? Menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Kemudian mematuhi semua peraturan-peraturan dan tata tertib. Menghormati guru, pengurus dan tamu-tamu. Itu adalah tata tertib. Ya. Identik dengan yang selama ini kita gunakan, yaitu dengan tata tertib, peraturan. Itu Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau misalnya gini, peraturan, kayaknya kita hal yang terpaksa. Kalau bisa untuk kedepannya kita bangun, yaitu budaya positif, baik bagi diri kita ataupun anak didik kita, ya. Disiplin itu memang datangnya dari kita sendiri, dari diri kita. Jangan kena diatur orang lain. Jangan kena diatur orang lain. Jangan misalnya ini, kita mau datang cepat ke sekolah, ya kan? Aku takut sama ibu kepala sekolah. Aku malu sama teman-temanku nanti. Jangan karena itu. Ya kalau bisa kita memang disiplin itu memang datangnya dari diri kita, bukan karena ibu kepala sekolah, bukan karena malu oleh teman-teman, bukan karena malu sama oleh murid-murid. Memang datangnya dari kita. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aku harus disiplin. Kalau disiplin nanti tentunya itu baiknya ke diriku.
baik kepada diriku dan juga baik kepada murid-muridku. Karena aku adalah seorang guru. Guru itu memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Baiklah Bapak Ibu, makna kata disiplin yang di sini adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya gitu ya. Jam berapa ini kamu? Nggak ngerti. Masuk jam berapa kita? Ini selama COVID kita masuk jam 8. Kau datang jam berapa ini? Jam 9. Pula gitu kita ya kan. Yang sering kita gunakan ya kan. Kita lanjutkan ya. Ini rupanya ternyata menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin datangnya dari diri sendiri, bukan karena aturan-aturan ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri kita, bukan eksternal orang lain yang mau mengatur kita. Kalau kita kaitkan dengan agama kita, agama Islam, ya kan? Ya sudah, kita melakukan segala sesuatu hal, ya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita misalnya selaku seorang guru, kalau misalnya kita terlambat, kira-kira itu yang memperhatikan kita, sementara di situ sepakatan kita atau ya yang sudah menjadi kebijakan atau kesepakatan sekolah kita masuk jam 8 pulang jam 12. Tahu-tahu kita datangnya misalnya contoh jam 9 pulangnya jam 11. Itu kira-kira ya Bapak Ibu, sudahkah kita disiplin jadi seorang guru? Jadi kalau kita menjadi seorang guru sudah disiplin, mudah-mudahan murid kita pun akan mengikuti disiplin tersebut. Terkecuali hal-hal yang mendesak, ya contohnya tadi misalnya kita ya, contohnya udah niat malam, ya Allah aku malam ini nanti sholat, bangun sholat tahajud, setelah itu aku mau cepat-cepat jam 4 aku udah mandi, kemudian aku nanti bisa pergi sekolah cepat. Ternyata orang tua kita dalam keadaan sakit misalnya, entah anak kita dalam keadaan sakit, itu hal-hal yang memang kita tidak inginkan. Yang seperti itu tidak termasuk ya Bapak Ibu, itu kan cuma sekali-sekali saja. Yang maksudnya ada niat dalam diri kita, dalam sengaja, faktor sengaja ini yang nggak dibolehkan. Ya, kita lanjut. Ya, dia menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Ini ternyata Bapak Ibu. Ya, hukuman yang sering kita lakukan kepada murid ini untuk menghindari ya ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Selanjutnya, yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sangat jelas juga ya, Bapak Ibu. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Ternyata orang melakukan sesuatu hal itu karena ingin mendapatkan iming-iming. Nah, seperti tadi ya, mendapatkan imbalan. Kalau bisa nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita ataupun murid kita melakukan sesuatu, contohnya dia mau belajar. Ya udah, memang dia itu belajar dengan sungguh-sungguh, bukan karena iming-iming. Contohnya gini, nah kata mamanya pula, kau sekolah ya, yang bagus ya. Nanti kalau dapat ranking, mama beli. Contohnya misalnya ya, mama beli nanti boneka. Atau
atau nanti mau belikan HP. Itu motivasi yang seperti itu ternyata kurang baik terhadap anak didik kita. Ataupun kita selaku guru. Kita selaku guru Bapak Ibu, ya. Kita melakukan sesuatu tersebut karena ada imbalan atau iming-iming. Kata ibu kepala sekolah bilang gini, siapa yang rajin, tidak ada misalnya absen, akan saya beri reward, saya beri sertifikat. Ya, sertifikatnya nanti bisa untuk mencairkan dana sertifikasi misalnya. Berarti motivasi seperti itu kurang baik Bapak Ibu. Nah, itu nggak boleh ya. Begitu juga sama murid kita. Iming-iming itu kurang baik. Ya, selanjutnya ini nomor 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa ya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasinya berperilaku bersifat internal, bukan dari luar atau eksternal. Nah, ini Bapak Ibu. Tentunya kita selaku guru menginginkan, mendambakan, ya kan? Kelas itu nyaman. Ya kan Bapak Ibu? Kemudian murid-muridnya menjadi murid yang berkarakter yang baik. Kemudian kita juga kepingin apa yang kita ajarkan murid itu nyambung, ngerti apa yang kita ajarkan. Tentunya kan gitu Bapak Ibu. Coba kalau kita mendidik anak atau mengajari anak di kelas, ini misalnya bangkunya berantakan, ya bagaimana? Kemudian kita selaku guru mau mengajarkan, contohnya tentang ya lingkaran. Tahu-tahu kita nggak paham tentang lingkaran tersebut. Apa itu lingkaran? Kita nggak menyiapkan bahan ajar kita nggak menyiapkan RPP kita nggak menyediakan yang namanya medianya. Nanti tiba-tiba atau ujuk-ujuk murid yang kita salahkan karena mereka nggak nyambung, karena mereka kurang paham. Memang dasar kamu ini males sekali, kita seperti itu ya kan. Padahal kadang-kadang kesalahan itu pada diri kita nggak mempersiapkan. Kita nggak mempersiapkan bahan ajar, kita nggak mempersiapkan tadi RPP-nya, kemudian metode-metodenya. Metode yang paling menyenangkan untuk anak, misalnya tentang lingkaran itu apa? Ya Bapak Ibu. Kemudian medianya itu apa? Jadi seorang guru itu nggak boleh hanya cuma ceramah. Anak-anak lingkaran ya, tahu kamu lingkaran, nggak boleh seperti itu. Ya tentunya kalau misalnya kita mengajarkan tentang lingkaran, ya kita bawalah benda-benda yang berbentuk lingkaran. Ya, misalnya bentuk lingkaran itu sebelum satu hari sebelumnya sudah kita anak-anak itu suruh bawa alat-alatnya tadi. Benda yang bentuk lingkaran misalnya piring atau tutup gelas atau tutup botol, ya gurunya pun juga menyediakannya juga. Kemudian misalnya tentang ini benang, ya kan? Kita suruh bawa. Jadi di kelas kita memang praktek yang kita ajarkan memang sesuai. Ya, anak mengenal lingkaran, anak mengenal misalnya dari mana ya nilai V itu didapat. Nilai P itu didapat. Jadi kalau misalnya hanya ceramah, anak-anak nilai P itu adalah 22/7 atau 3,14. Anak kita cerita nanti di sana. Tahu-tahu kita marah. Ngapain kamu ribut di situ? Apa yang kamu kerjakan? Padahal diri kita sendiri yang salah. Yang sebaiknya itu ya kita contohkan, ya. Ya misalnya kita anak-anak bawa ya, ya bentuk lingkaran. Anak emang itu tersebut kita contoh apa ini nak, benda apa ini nak? Oh jawabannya apa?
disuruh bawa piring atau benda-benda berguna lah ya, seperti misalnya tadi tutup gelas, ya, kemudian yang misalnya uang logam bisa juga ya, kemudian benang. Jadi udah dipersiapkan semua kelompok. Ayo sekarang membentuk kelompok. Jadi dibiasakan anak itu berkolaborasi, bukan bekerja dia sendiri. Oh Bu, kalau misalnya anak yang di kelas 3 apa bisa kita bimbing untuk berkolaborasi. Anak kelas 1 Bu, bisa kita ajari dengan berkolaborasi, bisa. Jadi contohnya, mana kita ambil benang nak, ayo kita ukur dulu nih. Diukur kelilingnya ini, ya. Coba masing-masing kita pandu, kita bimbing anak tadi. Ya. Setelah itu baru setelah di kelilingnya tadi diukur, kemudian ambil rona, supaya anak itu memahami. Anak kadang nggak paham mana senti, nggak tahu dia. Kalau kita hanya ceramah berapa, nggak bisa. Harus kita praktekkan. Setelah diukur, dapat, kemudian garis tengahnya diukur lagi. Garis tengahnya mana nak? Ditunjukkan. Coba tunjukkan mana garis tengahnya. Nah, ternyata garis tengah itu mana nak? Apa nama lain garis tengah? Kita beri contoh. Kita beri contoh, garis tengah itu nah ini namanya atau diameter. Diukur anak langsung. Ya Bapak Ibu diukur. Ternyata setelah dapat, bukan kita yang kasih jawaban. Dan coba anak sekarang cari. Sudah kamu ukur, tadi keliling lingkarannya sudah dapat, garis tengahnya sudah dapat. Nah, coba sekarang bagi nak. Bagi diskusi ya, bagi. Coba silakan kelompok udah selesai. Ya silakan kelompok A misalnya mempresentasikan, kelompok B berapa hasilnya, berapa ya silakan. Itu seperti itu. Jadi murid itu di dalam kelas itu memang betul-betul belajar dengan semangat yang tinggi. Oh ternyata Bu, benar Bu, keliling lingkaran pi itu Bu didapat, yaitu dari mana? Keliling lingkaran dibagi garis tengah. Itulah dapat nanti nilainya 3,14. Jadi teringat dia, ternyata sampai nanti di SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan mungkin nanti kalau dia sudah punya anak, ingat dia. Ngajari anaknya pun dia ingat. Ilmu itu membekas pada dirinya. Ya Bapak Ibu ya. Baik kita lanjutkan. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kita lanjutkan. Ini menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini ya. Kalau dia ya memiliki keyakinan, contohnya gini, Pak Ijen atau kita semua Bapak Ibu, kita yakin Allah itu ada. Kita yakin kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim dan muslimat melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Itu kan bukan karena Pak Ijen melaksanakan sholat, kan bukan karena perintah saya. Begitu juga Pak Sahripal mau melaksanakan sholat 5 waktu kan bukan karena paksaan Pak Masudi, karena sudah ada keyakinan dalam dirinya sehingga mau melaksanakan sholat 5 waktu tersebut dengan keyakinan yang kuat, ya bukan karena paksaan orang lain. Maka Pak Ijen dan Pak Sahripal atau Bapak Ibu guru semua mau melaksanakan sholat karena mereka yakin. Ya, yakin. Kalau sudah yakin, tentunya mau melaksanakan bukan karena dipaksa-paksa oleh orang lain. Ya, itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, juga murid demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, untuk keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya, minimal paling banyak 7 aja untuk sementara. Kalau sudah terbiasa baru kita tambah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ya Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu terapkan nanti di kelas Bapak Ibu. Ya, bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Ya, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat masukan-masukan murid di papan tulis. Kemudian, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya. Kami ke kelas 6. Ini supaya dapat dibaca dan dilihat oleh murid-murid kita, ya. Oleh murid-murid kita ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa buat di kelas masing-masing. Ya, ini selalu hadir tepat waktu, kemudian selalu berdoa sebelum dan setelah belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar, kemudian selalu menjaga kebersihan, kemudian selalu melaksanakan tiket kelas, melaksanakan tugas dan PR, pulang tepat waktu. Itulah. Mereka banyak Bu ini. Contohnya mereka waktu itu berdiskusi. Mereka banyak yang telah dibuat. Tapi kami untuk melakukan tahap awal ini hanya 7 saja. Ada yang buat sampai 25. Ya, 25 di sini. Ini katanya tidak boleh makan sambil berlari. Harus memakai tali pinggang, memakai kaos kaki. Kemudian memakai peci dan lobe dengan rapi. Harus rajin sekolah, jangan malas sekolah. Itu banyak sampai 20-an sekian. Itu kelas 6. Bu, kalau kelas 1 kira-kira bisa dibuat kesepakatan kelas? Bisa. Oh, bukan mereka belum pandai menulis. Ya udah kita tinggal tanyakan aja. Anak-anak ibu semuanya, kira-kira kamu senang apa enggak kalau sekolah, kalau kelas kita nampak bersih? Gimana menurut kamu? Oh ya Bu, kan bisa. Anak ibu, kira-kira kamu senang belajar apa enggak? Tentunya mereka, oh senang Bu belajar. Jadi kita lah dari gurunya, mereka nanti kita memfasilitasinya. Yang masih kelas 1 apalagi biasa di awal. Ya kita yang memandunya. Kecuali mungkin kalau dari kelas 2 udah bisa lagi ya. Bapak Ibu yang kelas 2 udah bisa, kelas 3 dan sampai kelas 6. Ya ini murid kami ini, murid kelas 6. Kesepakatan kelasnya kebetulan hari ini videonya nggak bisa connect pula Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah kita yang nyanyi ya Bapak Ibu ya. Ya ini Pak Rupel yang pandai nyanyi Mbak Bunijar ini. Iya. Ini ya. Inilah murid kelas 6. Ya, menyanyikan lagu kesepakatan kelas. Ya. Inilah murid-murid kelas. Murid kelas 6 kita ya, Isdialosia yang sama-sama kita cintai ya, murid Bapak Ibu juga dulu ya kan, masih kelas 1 sampai ya sekarang kelas 6 sama saya, kelas 1 sama Bapak Ibu dulu. Ada suaranya? Iya, ini kebetulan videonya nggak apa pula, nggak connect ini. Ya, ini murid idaman Ibu Rida kelas 1 ini ya. Migi. Tentang Abu Rida. Iya. Di sini sebelah sini dan Ngangenin ini, ya ngangenin ya. Ya. Jadi ya Bapak Ibu, kita kebetulan tadi nggak apa, kita nyanyi nggak apa-apa ya, untuk relax ya. lagunya lagu. Iya. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang petik jari tidak bunyi. Kalau hati senang mari bersenang-senang.
juga Mbak Ripal, Bu Rida ini suaranya merdu ini. Apalagi Bu Ripal ya, duet suaranya buat sama duetnya kan. Bu Inon, Bu Susi. Ayo Pak Masudi, silakan 1, ayo 2, 3. Ada 7 keyakinan kelas 6A, selalu hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar, baru selalu menjaga kebersihan, selalu melaksanakan piket kelas, melaksanakan tugas dan juga PR, terakhir pulang tepat waktu. Iya. Lagi. Oh, sekali lagi ya? Oh, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ya. Ada 7 keyakinan kelas 6A, selalu hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar, selalu menjaga kebersihan, selalu melaksanakan piket kelas, melaksanakan tugas dan juga PR, terakhir pulang tepat waktu. Oh. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, di kelas nanti buat seperti itu. Boleh lagunya main ya yang Bapak yang sesuai dengan kelas Bapak. Nah ini Bapak Ibu ya diskusi tadi, misalnya yang kesepakatan kelas tadi ya, kebetulan kelas 6. Kemudian ini siswa-siswi kita, murid-murid kita, Isdalosdia ya Bapak Ibu. Kemudian ini kesepakatan, boleh juga nama lain kesepakatan itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan. Kalau sudah yakin, tadi kan lain dengan peraturan ya. Keyakinan dengan peraturan itu beda. Ini dia yang sudah kami tempel. Nah, ini mereka untuk selalu hadir itu jika datang ke sekolah langsung mengisi daftar hadir, yaitu menurut keyakinan mereka. Ya ini tentunya gurunya harus memandu juga. Ya kalau memang ada juga sih murid yang tadi nggak ngisi, jangan langsung kita marahi. Mungkin dia agak terlambat datangnya tadi kan, dia mungkin malu gitu kan, tapi kita nggak boleh memarahinya. Ya ini kalau setiap hari Jumat ya kalau pas nggak waktunya ada ya mereka bersama-sama melaksanakan ya tadarus atau membaca Al-Quran ya. Ya kemudian ini sholat duha itu Bapak Ibu di kelas 6 ini kalau memang saya anjurkan kebetulan kan selama COVID kan jam 8, jadi sholat duha itu kan bisa jam 7.20 dan bisa. Memang ada yang mengatakan jam 8, tapi ada juga sebagian ulama mengatakan 7.20 sudah bisa. Kalau yang nggak piket kelas, mereka itu bisa melaksanakan di rumah yang dekat di rumah. Tapi yang rumahnya agak jauh, melaksanakan sholat duhanya di sekolah. Itu tanpa dipandu guru. Yang mula-mula kita ajar dulu lah, awalnya kita ajari. Yang selanjutnya nanti mereka sendiri yang berinisiatif untuk melaksanakan sholat duha. Ya Bapak Ibu. Jadi sekolah datang mereka mengisi daftar datang waktunya jam berapa diisikan. Kemudian nanti kalau mereka sudah sholat duha langsung dicentang. Kalau memang sholat duhanya di rumah. Tapi kalau sholat duhanya nanti di sekolah, tentunya hanya ngisi daftar hadirnya dulu, baru mengisi sholat duha setelah mereka melaksanakan sholat duha. Ini nggak bisa kita paksakan keyakinan mereka ya. Sholat duha ini kan memang
sholat yang bukan wajib ya, masih sunnah. Tapi nanti kalau memang untuk selanjutnya sudah mereka yakin, mungkin nanti kelamaan menjadi kebiasaan yang baik untuk mereka. Ya ini Bapak Ibu, kita dalam ya mendidik anak, kadang-kadang kita ini kalau murid berbuat salah kita sering membuat ini apa? Ada hukuman, sanksi dan ini ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian sanksi atau konsekuensi. Ini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Perhatikan Bapak Ibu. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi, katanya. Potensi untuk pembelajaran. Kadang-kadang kita, kadang-kadang saya sendiri gitu juga ya. Namanya manusia biasa, kadang-kadang silap juga. Tapi berusaha sekarang untuk memperbaiki ya. Mungkin nanti Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ya, ini apa namanya? Karena sekarang ada yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah, ada pembukaan di Asahan calon guru penggerak ya. Nah, di sini banyak nanti Bapak Ibu ilmunya. Ya dulu mungkin kita, saya pribadi kadang-kadang kalau misalnya sama ngukum murid itu sering hukuman. Kalau sekarang dengan belajar ya diperbaikilah pelan-pelan. Tapi kadang-kadang silap juga, sekali-sekali muncul juga. Namanya sifat manusia itu sering salah kadang kita ya. Tapi udah begitu salah, astagfirullah salah. Tapi saya nggak malu-malu begitu apa? Kan kalau misalnya silap pas apa? Karena sini ibu mohon maaf ya nak. Nggak apa, saya nggak malu. Walaupun itu anak saya, anak murid di sekolah, saya nggak malu nak. Maaf ya nak, tadi ibu marahin kamu seperti itu. Mungkin kata-kata ibu tadi membentak kamu terlalu kasar. Ibu mohon maaf ya nak ya. Gitu. Saya sering lakukan seperti itu. Memang kadang-kadang itu tadi saya katakan saya berusaha nggak untuk menghukum, tapi kadang-kadang kau jam berapa datangnya? Udah ibu bilang nih, masih mereka juga, gitu juga ya. Kadang-kadang mempermalukan pula di depan ini siswa-siswanya, teman-teman yang lain. Ternyata itu tidak dibolehkan Bapak Ibu. Mempermalukan siswa di depan kesalahan temannya tadi ya di depan teman-temannya. Nanti kalau misalnya saya ulang, saya sering meminta maaf. Apa walaupun itu anak murid, saya kalau ini salah, saya meminta maaf ya. Ini ternyata itu Bapak Ibu ini berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi contohnya tadi, kita melakukannya itu karena suatu penghargaan. Kita pun selaku guru, kalau misalnya hanya takut sama kepala sekolah, karena penghargaan yang diberikan tidak datangnya dari diri kita sendiri, ini kurang baik. Ya, karena dia akhirnya akan serta kehilangan motivasi dari dalam. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itulah Bapak Ibu. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nih, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berikutnya, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, contohnya misalnya kalau murid sikit-sikit kasih penghargaan, oh siapa yang bisa ini, ibu kasih bonbon atau bapak kasih bonbon ya, atau kasih roti. Ternyata suatu hari dia bisa ya menjawab pertanyaan dengan baik, kita lupa, nggak kita kasih penghargaan. Nah, ini ternyata nggak baik Bapak Ibu, ya. Nah, ternyata ini lupa, ini berdampak. Terus dia, jadi dia cuma melakukan sesuatu karena ada iming-iming tadi. Kita
Kita sering ya. Saya dulu gitu pernah juga. Nah, siapa yang bisa jawab ini nih, Kak Ibu kasih bonbon ya. Nah, atau siapa yang bisa ini nanti kamu dapat hadiah. Nanti Ibu kasih nilai yang tinggi untuk tambahan nilai. Gitu sering gitu. Rupanya ternyata nggak boleh yang seperti itu. Ya. Ternyata rupanya ya kan begitu bagi raport nilainya jeblok. Aduh, kecewa dia sama kita. Itu nggak dibolehkan ya Bapak Ibu. Lanjut. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Nah, ini harus terus-menerus tadi kan? Nah, itu jika kita inginkan orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Lanjut, orang yang berusaha berhenti merokok. Nah, ini kita udah untuk anak kita, ini kita lanjut ya. Ini penghargaan ternyata merusak hubungan. Nah, ini penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Kadang-kadang gitu kan, itu karena apanya itu? Misalnya contoh, ya, kita kasih soal, murid-murid kita kasih soal. Nah, siapa yang bisa ya menjawab pertanyaan ibu, atau misalnya kita kasih soal dari pelajaran matematika, siapa yang bisa menjawab nilai 100 akan ibu kasih hadiah buku. Bisa aja nanti kawannya iri, ibu itu kan kemana ibu itu, bisa lah di rumah paling diajari. Bisa seperti itu ya kan. Namanya manusia, memang sifat manusia itu sifatnya kadang memang iri ya. Kalau iri yang baik itu nggak apa-apa, kadang-kadang iri yang kurang baik. Selanjutnya, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Ya, kita lanjut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dengan sistem ranking. Nah, ini tadi ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Ya. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Kita atau Bapak Ibu dan saya pribadi juga nggak suka ya kalau kita itu dikendalikan oleh orang lain. Ya, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini Bapak Ibu ya, ternyata kita, murid kita juga ya memiliki yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, kita ada pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 Bapak Ibu ini, perhatikan. Kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Misalnya gini Pak, ya Bapak Ibu. Kalau di kelas kebutuhan bertahan hidup misalnya gini. Pas kita masih memberikan penjelasan, tiba-tiba murid kita makan. Ya kan? Ada gitu ya? Kita kan langsung marah. Apa pula kalian lakukan di situ? Makan pula di situ. Langsung di situ kita damprak murid kita itu. Padahal seharusnya kalau kita seorang guru tadi ya, yang gurunya menuntun, membimbing, ya kan? Nah, kita tanya dulu, loh, Nak, keyakinan kelas kita seperti ini. Nah, kita tanya loh, kenapa kamu ini Nak? Harus kita tanya, kita analisis dulu, kita tanya kemungkinan anak tersebut nggak sempat sarapan
malam harinya menjaga mamanya yang sedang sakit. Nggak bisa seperti itu. Atau bisa jadi ya karena apa? Bisa jadi karena dia memiliki sakit mah. Ya, sakit mah, perutnya udah keroncongan, udah sakit, ya kan? Terasa ngisep kali dia udah nggak mungkin, Bu, permisi, Bu Guru masih nerangkan di depan, ya kan? Dia langsung lah ngambil pelan-pelan, ngambillah tadi rotinya dimakan, datang kita dabrak, hei, ngapain ke situ? Gak memperhatikan Ibu? Atau memperhatikan Bapak di sini? Oh, langsung jangan seperti itu, ya. Ternyata kita nggak boleh rupanya seperti itu, tapi itu kadang-kadang kita sering kita lakukan ya. Ternyata itu kebutuhan hidup itu seperti makan, kesehatan, minuman, itulah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, ada juga ini murid, ya kan? Dia ingin diperhatiin saja. Saya dulu ada murid gitu. Modelnya dia kepingin diperhatiin. Caranya bagaimana? Gangguin kawannya aja. Otomatis kan dia sedikit-sedikit disebutlah namanya, misalnya Farel. Kita sebut gitu kan. Nah, rupanya dia itu ya kebutuhan dasar dia itu butuh perhatian kita. Nah, memang disengajanya dia sama dia supaya mendapat perhatian sama kita. Nah, kita jadi selaku guru harus jeli, jangan langsung kita hukum, langsung kita marahi. Kita pelan-pelan berubah, ya kan? Ya saya pun juga berusaha pelan-pelan berubah juga, ya kan? Sikap-sikap yang tidak baik tadi. Selanjutnya penguasaan, ya, atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kadang murid sering mengganggu ini. Dia suka mengganggu siswanya juga, mengganggu muridnya ya. Bukan siswa yang mengganggu temannya. Karena dia ingin menguasai temannya. Kalau kawannya takut, dia bangga. Kawannya takut, ya. Kawannya takut, dia bangga sekali. Oh, ini berarti ini anggota aku ini. Ya kan? Lebih hebat aku. Nah, dia itu. Ya, kenapa di sana? Dia penguasaan. Kebutuhannya dia adalah kebutuhan penguasaan. Dia kepingin aku lah pemimpin di sini. Akulah geng yang paling pemimpin aku. Nah, gitulah, ya. Lanjut. Kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini bisa di kelas gini Bapak Ibu. Kita nerangkan. Ngobrol muridnya, ya. Ngobrol. Udah, ya. Kemudian dia bosan gitu loh. Bosan dengan kita. Kemudian murid tadi ada yang tiduran, ya kan? Tidur. Mungkin ya kita tanya diri kita dulu. Oh, mungkin metodenya apakah kurang tepat yang kita ajarkan, ya kan? Tadi yang sudah saya sampaikan, apakah mungkin karena ini tadi ya bahan ajarnya kurang tepat, ya kan? Medianya nggak ada, cuma model ceramah-ceramah aja. Ya tentunya muridnya nggak senang, nggak suka, ya kan? Bosan. Nah, muridnya bosan. Tiba-tiba muridnya tadi tiduran, ngobrol, kita gentak pula. Kita gentak pula murid tersebut. Oh, Bu, saya udah bagus kok. RPP udah saya sediakan, medianya sudah ada, bahan ajarnya udah, metodenya sudah bagus. Ternyata murid tadi ngobrol. Bolehkah kita langsung mempermalukan? Hei, diam! Jangan seperti itu ya Bapak Ibu, ya kan? Jangan seperti itu. Itu namanya mempermalukan apa? Murid. Itu namanya mempermalukan murid. Kita apa dulu? Kita tanya, apa masalahnya? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu ngobrol gitu ya? Kita lanjut. Jadi Bu nggak boleh gitu. Kayaknya kok menggunakan makan kadang-kadang kan memang udah fokus menjelaskan makan. Nanti nggak jadi tambah menggel muridnya Bu. Oh. Kalau kita tanya, kalau misalnya kita kan ada di sana, kalau memang sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu tidak sama. Nah, kira-kira menurutmu apakah baik, apakah sopan, ya kan? Apakah sopan guru yang lagi menerangkan kau makan di situ, Nak? Tapi tadi kalau memang yang tadi muridnya tadi karena ya
sesuatu hal yang karena misalnya dia malah menjaga mamanya yang sakit, atau pagi-pagi pula mamanya baru melahirkan pula, ada yang gitu ya, nolong mamanya tadi membantu, ternyata dia tadi kesiangan, ternyata nggak sempet mamanya bikin sarapan, belilah dia sarapan, tahu-tahu sampai di sekolah lonceng, masuk les ke-1, ke-2 masih lah bisa tahan, les ke-3 berkuyuk-kuyuk, nah ya kan. Tapi kan Bu, sebelum kita belajar kan kadang-kadang guru ini kan ada ya kan Bu. Nah, saya kan tadi pagi sebelum berangkat sekolah yang sarapan, nanti cuci tangan, belum kenapa nak? Ya udah nanti kalau misalnya beli roti yang kita makan di luar dulu sebentar, itu nggak boleh. Ya itu nanti mengganggu itu kalau misalnya keluar masuk itu mengganggu. Kan ya, contoh yang kelas tadi, belajar dengan apa tadi di sini dinyatakan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, kita sudah sepakat. Kita sudah punya kesepakatan kelas, gitu ya kayak bersungguh-sungguh kita belajar. Kira-kira kalau menurut kamu nak, keluar masuk, kira-kira apakah belajar sungguh-sungguh, apakah tertib? Padahal di sana kita selalu ada di tempat waktu itu memang sudah apa ya. Kemudian kira-kira kalau misalnya di sini orang yang belajar keluar masuk, kira-kira itu tertib apa enggak? Kira-kira keyakinan, melanggar keyakinan kelas kita apa enggak? Jadi solusinya gimana lah Bu? Kan sering misalnya kan ada guru, nah siapa tadi pagi, yang siapa pagi saya Bu. Ada yang bilang saya belum Bu, kenapa? Iya Bu, tadi kesiangan, nggak sempat makan. Ini solusinya kayak mana lah? Ya. Mengatasi di dalam kelas ini tadi supaya dia nggak makan di dalam kelas. Ya, makanya nanti kita untuk selanjutnya akan ada nanti yang namanya restitusi nanti ya kepada murid yang untuk yang tahap awal tadi ya kita sampaikan kepada, karena kita kembali tadi Bu kepada keyakinan kelas tadi. Tapi tadi kalau memang keadaan darurat tadi ya kan sudah kita sepakat bahwasanya kita kalau sudah darurat kawannya kita harus memaklumi. Harus memaklumi karena dia sakit kan nggak semua. Nggak mungkin satu kelas punya sakit emas semua, nggak mungkin satu kelas itu semua tiap hari kesiangan, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kan karena hal-hal yang mustahak yang memang tidak bisa dihindari, bisalah kita maklumi. Bisa kita maklumi. Nggak langsung kita hukum murid tadi. Ya. Kita lanjut. Nah ini coba Bapak Ibu ini Bapak Ibu jawab dulu ya. Kira-kira Pak Ripa coba bacakan Pak. Bacakan Pak. Kira-kira ya dari cerita ini Pak, kebutuhan dasar apa yang memang dibutuhkan ya oleh si Doni tersebut Pak? Ya, silakan Pak. Ibu Ambar, wali kelas 3 2A di SD Pelita. 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, coba Pak. Si Doni ini tadi, kebutuhan dasar apalah yang dilakukan oleh si Doni ini sehingga melakukan hal tersebut? Ya kira-kira jawaban kalau Bapak tanya, Doni, kenapa kau seperti ini? Misalnya kan Bapak tanya, kenapa nak kau seperti ini? Jawaban si Doni apalah alasan dari Bapak? Kebutuhan dasar apalah yang dibutuhkan oleh si Doni tersebut? Kalau saya kalau terkadang ada anak yang memang karakternya memang benar-benar aktif, benar gitu Bu. Kadang-kadang ditanya nggak benar-benar, jengkel kan juga kadang-kadang. Ada juga gitu. Ada anak yang iba kalau benar-benar, tapi sebenarnya kalau yang dirasakan sekarang, anak yang seperti itu yang sering kali mengganggu temannya, apalagi meminta bekal makanan siang itu, kalau memintanya itu dengan penuh
rasa iba saya rasa nggak jadi masalah, bisa kita bantu gitu kan. Apa kira-kira yang dihadapi masalah di rumahnya. Tapi terkadang anak yang seringkali aktif tuh berulang-ulang bertanya gini, ditanya hanya ingin ganggu aja bu, katanya gitu. Hanya ingin minta aja bu, lapar? Enggak, katanya. Hanya ganggu aja gitu. Jadi yang seperti itu sebenarnya termasuk anak yang di luar dari jangkauan lah bu. Kira-kira saya sendiri pun menghadapinya bingung juga gitu bu. Bingung juga saya menghadapi anak yang seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain mungkin ada solusinya. Kalau saya mungkin bingung juga sih menghadapi anak yang seperti itu, karena yang dirasakan anak seperti itu. Pernah saya merasakan anak-anak seperti itu, tapi bukan di sekolah ya, di luar sana pernah juga mengganggu saya gitu, marah saya gitu, marah. Jadi ditanya, kenapa kau ganggu aja katanya. Berarti senang dia ya. Itu. Iya, nantang gitu, seolah-olah Senang dia ganggunya ya. nantang gitu, ngejek gitu. Jadi memang bingung hadapinya seperti itu. Mungkin ada guru lain yang mungkin ada solusinya menghadapi anaknya seperti itu. Mungkin kalau saya memang agak bingung memang menghadapi anaknya seperti itu. Jadi Bapak, menurut Bapak dari penjelasan tadi yang ini Pak ya, nah ini Pak ya, kebutuhan dasar tadi ya, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini Pak, si Doni tadi itu yang mana dia? Memang dia perlu kebebasan memang Bu. Dia perlu kebebasan, tapi kebebasan itu kan harus kita kontrol gitu loh Bu. Artinya gini, kebebasan dia itu bisa untuk dirinya tapi tidak mengganggu orang lain gitu. Itu termasuk kebebasan yang baik, yang positif gitu. Tapi kalau kebebasan yang kira-kira mengganggu orang lain itu kan bersifat negatif. Itu kan harus ada penanganan khusus dia. Yang seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu deh. Karena kebebasan itu menurut saya ada 2 perihal. Yang kebebasan yang bersifat positif itu yang timbul dari dirinya dan tidak mengganggu orang lain. Itu bersifat positif menurut saya. Tapi kalau yang bersifat negatif, kebebasannya itu dia perlu kebebasan tapi mengganggu orang lain. Nah, itu salah satunya. Itu kan perlu yang namanya penanganan khusus yang seperti itu. Yang ditanya terkadang nyeleneh, keluar dari jangkauan itu. Tepuk tangan untuk Pak Repan. Jadi kata Pak Repan tadi ada kebutuhan dasar yang diperlukan Doni tadi, dia kebebasan, kemudian kesenangan gitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Masudi? Ya. Baik. Kalau menurut saya itu kan tergantung apa jawaban si anak ya. Bisa macam-macam ya. Iya. Nah, contoh tadi yang mungkin bisa jadi si Doni itu minta makanan sama temennya itu, ya kalau dia jawabnya karena saya lapar, Iya, belum sarapan, nah, berarti dia lagi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia untuk makan ya, karena memang dia belum sarapan. Mungkin ada cerita tadi seperti Ibu Kartini ceritakan, ada anak itu terlambat, nggak sempat sarapan di rumah ya, karena memang nggak dimasakkan sama mamanya. Kemudian ketika dia ada juga sih, ada waktunya mungkin si Doni itu bisa menjawab ketika kita tanya kenapa digangguin, ya seperti yang dibilang Bu Kartini tadi, mengapa diminta temennya, ya supaya nanti kan mereka ngadu sama ibu. Kalau ibu udah ngadu sama ibu kan manggil saya memang lagi butuhnya. Atau seperti itu, berarti si Doni itu lagi mengharapkan perhatian kita dari gurunya. Semakin dia gangguin temennya, kawannya nanti bakalan mengadu kepada ibu gurunya, kepada kita sebagai gurunya. Ya, otomatis kita kan manggil dia gitu, perhatiin sama dia. Nah itulah yang dibutuhkan dia. Ketika dia perhatikan dia,
diperhatikan, mendapatkan perhatian dia, itu yang lagi dibutuhkan. Ada juga memang dia menunjukkan identitasnya sebagai premannya di kelas itu ya. Mungkin semua yang bawa bekal makanan itu harus bukan untuk mengenyangkan dia, tapi menunjukkan kepada teman-temannya ya, ketika dia bisa menunjukkan bahasanya dialah penguasanya di sini. Nah, untuk yang ketiga, keempat dan kelima tadi udah contohkan sama Pak Rival ya jawabannya ya. Mungkin ya ketika dia untuk menunjukkan kebebasan aja bahasanya, dia itu bebas bisa memilih pilihan karena dia bosan mungkin bekal dari mamanya, dia bekal juga mungkin si Doninya, tapi mungkin bekalnya jadi cuma telur rebus gitu ya kan, tengoknya temennya pakai ayam goreng, paha ayam upin-ipin ya, mungkin dia ingin bebas, dia mungkin mempunyai pilihan. Dan yang terakhir ya, dia senang ada si anak kita itu suka dia nengok temennya itu kalau digangguin nangis, semakin nangis temennya bukan makin takut, dia makin senang, sedep dia. Tercapai kebutuhannya, senang dia nengok temennya nangis. Ada juga yang ya supaya dia bisa semakin temennya nangis ya tertawa dia kan, puas gitu. Itu. Iya ada. Kenapa dipukul? Biar aja, biar pokoknya senang kalau dia nangis gitu ya. Kalau nggak ganggu puas dia hidupnya. Mungkin itu Bu dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang Saya dulu Bu. Ini kan masih ahli ini. Iya. Silakan Bu Nijar. Ini dulu tadi. Artinya gini loh, Bu. Kalau yang kepuasan itu, kalau yang bersifat tadi saya bilang kebebasan itu ada 2 tingkatan tadi itu ya, yang sisi positif dan negatif tadi. Kalau yang sisi negatif itu tidak ditangani, apakah itu kita membiarkan anak kepribadiannya itu terus tumbuh hal seperti itu, Bu? Kan itu yang perlu ditanamkan. Salah satu contoh, Bu, tadi ada anaknya gitu. Pak Masuri tadi sudah bilang dia bawa makanan juga, tapi sifatnya hanya mengganggu, buat orang nangis, buat apa kan gitu kan. Berulang kali sering seperti itu. Apa itu terus dibiarkan? Apa kita nggak salah nantinya? Kita menumbuhkan hal yang seperti itu gitu. Itu kan menumbuhkan sifat anak yang buruk gitu. Apakah kita cegah? Salah satu contoh tadi hal yang seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua, pernah saya alami sendiri di luar, anak-anak sih. Anak-anak. Saya kira kelas 3 SD. Saya hobi mancing. Kemudian dilempar dia pakai batu. Jangan. Enggak, akhirnya dilempar batu. Jangan. Besok diulang lagi, berulang kali saya bilang jangan. Kemudian kadang-kadang silap juga saya. Silap juga berulang kali. Kemudian saya tanya sih, apa sih maksudmu? Mengganggu Wawa gitu. Kemudian misalnya, ya suka ganggu aja gitu. Aku suka kalau nongol marah kayak gitu kan. Saya lempar, pergi dia nggak kena sih. Besok dibuat lagi, saya tarik jambangnya Bu. Saya tarik jambangnya. Kemudian besok dia datang ke rumah, wah minta kelapa. Rasa apanya nggak ada gitu. Rasa bersalahnya nggak ada gitu. Rasa bersalahnya nggak ada. Jadi apakah hal seperti itu kita biarkan tumbuh? Sedangkan perbuatannya itu tanam benih-benih yang buruk gitu loh. Termasuk benih-benih yang buruk itu seperti itu kan. Perbuatan buruk kan gitu kan. Apa itu kita biarkan? Solusinya gitu loh. Maksud saya solusinya itu gimana gitu. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Syarifal ya. Gak mungkin lah Pak, murid yang tadi melanggar ya keyakinan ataupun kesepakatan kelas tadi, ya kan Pak? Murid tadi kita biarkan. Berarti kalau membiarkan ini untuk kedepannya dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Karakternya berarti kan jelek. Iya. Ya karakternya jelek. Ya kita selaku guru harus senantiasa menuntun murid tadi, menuntun ya. Kemudian pelan-pelan kita perbaiki akhlaknya tadi. Ya memang kita harus ekstra lah Pak. Ada waktu luang ya.
Nah, caranya gini, kalau misalnya sekali kita nasihati, 2 kali kita nasihati nggak bisa juga ya kan? Kita adakan undangan, orang tua kita undang Pak. Kita undang, ternyata orang tua nggak datang juga, ya kita luangkan waktunya, nggak apa-apa. Jadikanlah pekerjaan kita ini sebagai amal ibadah kita. Kata Allah kan, ya tidak kujadikan jin dan manusia, kata Allah ya, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi di sini bisa kita jadikan ya menjadi amal ibadah kita. Ya tadi sudah dinasihati belum, nggak bisa juga belum ya kan Pak. Kemudian kita mengadakan pendekatan tadi, kita adakan pendekatan kepada siswa tadi. Kemudian kita ajak kerjasama orang tua. Ternyata diundang nggak datang pula. Ya apa salahnya kita mau mengunjungi rumahnya? Mungkin, ternyata anak ini anak yatim misalnya, ya Pak ya, yang ibunya tadi sebagai kepala keluarga juga nggak sempet ya ke sekolah. Kita datang di situ ternyata nggak ada, kita tanya lah sama tetangga. Jam sekian datangnya, pulangnya. Ya apa salahnya kita meluangkan waktu tadi sebagai amal ibadah kita? Ya, tolong Bu, anak ibu seperti ini di kelas. Saya mohon Bu ya bantuannya. Kira-kira ya saya mendidik anak ibu di sekolah dan ibu membantu saya di rumah. Kalau misalnya jawabannya, cuman ya Pak, aku nggak sempet gini, tolong diserahkan sama Bapak, ya kan? Diserahkanlah sama Bapak misalnya, tolong ya Pak ya. Udah nggak apa-apa, ikhlas aja Pak, nggak apa-apa. Bu, jadi kalau misalnya ya kita meluangkan waktu lagi juga. Anak ibu melakukan misalnya pelanggaran keyakinan kelas yang telah kami buat, ya. Kira-kira temennya pulang, saya beri nasihat, ya. Kemudian saya bimbing anak ibu, pulangnya agak lama, kira-kira ibu bersedia, kan gitu. Udah, kita kan datang tadi membawa buku ya, buku kunjungan. Ternyata di situ diteken lah tadi sama orang tuanya, setelah ditandatangani, setuju. Ya udah, kalau memang dia nanti pulangnya memang telat, kan mamanya nggak nyariin. Pas mamanya pulangnya cepat, dari kerja misalnya di luar, cepat kan. Ternyata kawan-kawan ditanya, udah pulang semua, dia kok belum pulang? Kan namanya kebingungan. Mungkin ini sedang dinasihati gurunya, sedang mungkin dibimbing oleh gurunya. Dan kalau memang punya HP, nomor HP orang tuanya tadi, bisa kita telepon tadi, Ibu, ini anak Ibu tadi membuat kesalahan ya. Jadi ini perlu saya bimbing. Jadi nggak boleh Pak kita biarkan. Pokoknya kita dengan ikhlas, dengan sabar ya, anak itu kita bimbing lah Pak. Pokoknya kita keyakinan kita itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini aku lagi capek-capek, nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalasnya. Kemudian tadi yang mengenai pancing tadi ya, dilempar. Mungkin itu ada gini pula Pak, dilempar ya kan tadi kan. Bukan melempar melempar gurunya, bukan ya, melempar anaknya ya kan tadi kan. Jadi yang itu tadi bisa jadi dia itu Pak hanya kesenangan dia, kebutuhan dasar anak ini senang mencagil. Kalau nangis ya, kebetulan anak bapak tadi nangis, dia senang, puas, dia merasa puas dia. Kenapa? Dia bisa nangis, ya kan? Dianggapnya lucu, ya kan? Nangis dia kan, dianggapnya lucu, dia gembira, terpenuhilah kebutuhan dasar dia. Dia merasa puas. Itu bukannya hal yang hanya dia merasa puas, merasa senang karena nengok anak kecil tadi nangis. Seperti tadi kayak si Doni tadi itu tadi kan, menumpahkan, mengganggu tadi, merebut makanan itu tadi, bisa saja karena dia itu tadi kebutuhannya apa? Kebutuhannya mungkin dia ya nggak sebesar pan. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Marsudi, tepuk tangan untuk Pak Marsudi tadi yang menjawabnya ya kan? Bisa saja karena gini, dia merebut punya temennya tadi, bisa kena mamanya ngasih sarapannya atau ngasih bontotannya itu aja. Ditengoknya punya kawannya makannya beda-beda, makannya enak-enak gitu, ya kan? Dia bosan, tiap hari telur aja. Kawannya kok bisa ganti-ganti ya, hari ini ayam, besok lagi telur, besok lagi misalnya rendang daging. Kok aku ini aja, terakhirnya itulah dia, ya, merebut punya temennya. Kenapa? Mungkin dia butuh tadi, ya, butuh perhatian dari gurunya. Dia tadi bosan,
bosan terhadap apa yang dibawain apa punya mama apa yang dibontotin mamanya. Kemudian bisa juga dia kebutuhannya apa? Kebutuhan kesenangan. Nah, kawannya tadi padahal dia udah dibontotin yang enak-enak, nih makannya yang enak-enak. Nah, tapi dia mencoba mengganggu punya temannya supaya apa? Kawannya nangis. Kalau nangis temannya tadi seperti itu tadi, lucu kali nih. Makanya kalau bisa kita himbau murid-murid kita itu jangan cengeng ya kan. Kalau jangan cengeng kan sering digangguin ya, jelas ya. Kemudian dia bisa tadi merebut makanan itu, merasa dia hebat. Merasa hebat, nggak tahu aku ganggu tapi kau nggak berani ngelawan sama aku. Jadi penguasa dia. Nah itu di situ. Jadi anak tersebut ya tadi saya sampaikan kepada Bapak bahwasanya kita nggak boleh membiarkan hal-hal jelek yang pada anak, harus kita tetap menuntun sebagaimana tadi ya, kita bimbing, kemudian kita arahkan dengan baik, karakternya kita arahkan dengan baik. Pokoknya kita walaupun capek ekstra, kita jadikanlah mengajar ini, mendidik anak ini, jadikan ladang amal ibadah bagi kita. Itu Bapak ya. Selanjutnya ya, coba ini Pak Ripa juga, Bu Rika ini. Pak. Ya ini tadi kita udah capek ya. Desi Mandarani, pandai juga. Sariawan tidaknya butuh Sariawan. Ibu apa? Ya, Bu Irma. Ya. Selamatnya kayak mana? Bukan ya, macam apa ya, rapnya? Bukan. Dulu ya. Iya salah dulu, salawatannya rapnya si Obat Hati. Obat hati ya. Iya. Maaf ya, Obat Hati. Iya. Obat Hati. Jangan nanti. Iya. Udah? Maaf ya, Obat Hati aja, Obat Hati ya Bapak Ibu. Kita tukar ya, Obat Hati. Bisa ya, paling yang jagonya nih. Langsung direkam. Obat hati ada 5 perkaranya. Ini rapnya Bu. Iya, Yang rapnya. ada. Rapnya Pak. Ya, rapnya Pak. Silakan Pak, nanti Bapak sampai rame. Ada di Ya, silakan Pak. Yang rapnya aja Pak. Apa lo ada dia? Susi. Iya. Ya, Ibu Agama. Ya, Bustami. Ayo sama-sama ya, dari kita. Obat hati. Ya, rapnya ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Wah, bagian Bukati ini namanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Baik, coba sama-sama yuk. Satu Pak. Udah sih. Satu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan
Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita untuk selalu memahaminya. Ulangi dari awal ya. 1, 2, 3. Sama-sama yuk. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita selalu memahaminya. Oke. Ya, tepuk tangan kita semua. Ya. Masih bisa terus ya Bapak Ibu. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Iya, ini. Selanjutnya ada ternyata 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Ini Bapak Ibu. Coba Ibu Desi lah saya tanya ya. Kira-kira posisi kontrol ini yang pernah Ibu lakukan di yang pernah kira-kira yang mana yang sering salah yang Ya. sering kayak gini nih, awak takut susi pun gemetar. Apa tadi Bu? Belum dibaca. ya ini. Soalnya sariawan Maulida. Kalau kita biasanya menegur siswa, kalau siswa itu berbuat salah, ya kan? Kira-kira yang sering Ibu lakukan dari 5 posisi kontrol ini, yang sering Ibu lakukan yang mana? Membuat orang merasa bersalah. Awalnya sebelum ini ya kan, sebelum banyak pengetahuan mungkin rasa emosi itu ada kan, karena dia menyakiti anaknya ya kan. Tapi dengan pengalaman semakin lama bergaul berteman sama guru, teman sejawat, situlah mulai memahami, oh banyak dulu alasannya apa sebab dia melakukan hal itu. Karena hampir setiap hari pun saya menghadapi yang demikian itu Bu. Ternyata dia minta diperhatikan, tunggu didekati baru mau nulis. Nah, cuman kan terkadang walaupun guru saya juga manusia ya kan Bu, terkadang ada rasa lelah, capek sih. Jadi satu hari itu saya temani dia di samping kan, dia mau menulis. Begitu besoknya saya memperhatikan teman yang lain, dia kembali lagi seperti itu. Nah, berarti Bu Desi sudah baik ya. Dan selama ini memang ya, saya pribadi dulunya sering menghukum gitu ya. Sering menghukum. Tapi memang tadi sama Ibu Desi ya, dengan belajar, ya. Iya, sudah belajar, makanya ya ada perbaikan ya cara mengontrol itu ya. Kita lanjutkan ya. Ini ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, verbal. Sering kan dulu kan, terlambat berdiri kau. Itu ternyata tidak dibenarkan Bapak Ibu ya. Pompa apalagi, nggak boleh. Itu namanya fisik. Atau dengan kata-kata yang kasar, itu nggak boleh. Hukumannya gimana yang bagusnya? Hukumannya itu ya. Yang gimana lah Bu, coba Bu. Ya makanya kalau misalnya itu tadi kita adakan pendekatan kepada, kita tanya dulu mereka melanggar kesepakatan kelas atau aturan ya. Kira-kira itu jangan langsung main hukum, kita tanya
mengerjakan PR, mungkin karena kurang paham apa yang dijelaskan. Mungkin di rumahnya bisa jadi karena kurang, ya mungkin nggak ada buku. Mungkin dia misalnya mau tanya sama siapa, walaupun sekarang zaman canggih ada HP, bisa nanya melalui HP, nggak punya HP. Nah itu, pokoknya kita harus senantiasa sabar menuntun siswa tadi, ya. Jangan langsung main hukum, itu nggak dibolehkan ya. Kita lanjutkan. Merasa orang bersalah ini, kemudian kita lanjutkan ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, lembut ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Nah, ini gurunya biasanya kalau menghukum bukan hukum ya, menanyai siswa yang melakukan kesalahan tadi ya dengan suara lembut. Ya, dengan ibu nak sangat kecewa loh nak. Kecewa dengan kamu. Nah, lembut ya. Ya. Nah, itu apa? Membuat orang merasa bersalah. Atau berapa kali nak? Ya, Bapak harus memberitahu kamu. Gimana? Nah, kita kan sering gitu. Gimana nak? Kalau sempat orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, kita gitu kan? Oh, gitu ya. Kita lanjut. Teman. Nah, ini kadang-kadang kita apa ya? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ini kalau teman ya. Lanjut. Pemantau, ya. Selanjutnya keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Berarti kita mengawasi. Ini sedikit-sedikit gini. Siswa kalau bersalah catat. Oh ya, ini catatan udah banyak ini, kejahatan udah banyak ini. Tinggal apa nanti nih ya? Panggil orang tuamu ini ya. Ya seperti itu. Ya kurang baik juga. Ya. Kau ya. Bolak-balik kau aja. Diobservasi. Kenakalannya diobservasi. Catatan udah banyak ini yang masuk buku BP ini. Gitu kita sering ya kan. Karena di buku BP pula. Iya. Iya kan? Iya. Nggak boleh juga. Saya nggak mau dia. Ya, memang itu juga ya kadang-kadang pribadi saja juga. Ya. Artinya walaupun nggak dihukum sebenarnya sih, hanya membuat rasa takut aja gitu. Ternyata Apa yang salah itu ya? kurang baik. Nggak salah itu ya? Bisa, memang Tapi kalau dah sudah- lebih baik dari yang tadi. sudah baik lah daripada yang penghukum. Sudah ada lumayan loh. Berarti datanya Udah lengkap ya. level 4 ya. Ya, datanya sudah ini levelnya sudah 4 udah lumayan lah tinggi dah levelnya. Udah dicatat kejahatannya. Tapi kalau pengganggunya itu, kenakalannya. pengganggunya. Ya kan? Karena Buktinya saya pun sebagai teman suka ganggu juga. Saya suka ganggu. Dulu ada buku BP yang kita. ya itu apa namanya? Ya memang sebagai pemantau itu untuk apa? Ya memang untuk supaya selama ini ya kan itu untuk dokumen kita apabila ya kan contohnya misalnya terjadilah misalnya anak tersebut gak naik kelas ya kan gak naik kelas ya cuman anak bu ini ibu udah saya panggil dia pun ini juga sudah banyak catatan-catatannya seperti ini ya kenakalan anak ibu di sini ya kan melanggar kesepakatan kelas di sini kan gitu ya kan jadi ini sehingga nggak bisa naik tingkah lakunya kan gitu ya memang selama ini kita gunakan seperti itu ya ini memang levelnya sudah lumayan lah karena datanya sudah akurat kalau kita misalnya dipersalahkan ya dipersalahkan kita sudah ada dokumen kita memang itu bisa juga kita jadikan apa ya kan supaya apalagi di zaman sekarang ini ya kan orang tua kadang sering protes sering apa tentang anaknya padahal anaknya itu ya kan tingkah lakunya kadang di luar batas. Tapi sekali lagi jangan bosan untuk menasehati. Ya, selanjutnya yang paling baik nih ya Bapak Ibu manajer. Nah, kita sebagai guru yang paling baik ini manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan boleh. Posisi yang walaupun kita di posisi manajer tadi, posisi sebagai pemantau tadi kan catatan itu penting juga loh bagi kita.
ya kan? Tapi kalau bisa yang nomor 5 manajer ya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah ini ya Pak, Bapak Ibu ya, dengan kalau bisa murid itu ya bisa memperbaiki kesalahan dengan dasar keinginannya sendiri. Nah ini ya dengan pertanyaan apa yang kita yakini. Jika kamu meyakininya, jika kamu memperbaiki ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Baik, terakhir. Tinggal 5 menit. Ya, ayo kita naik ke puncak gunung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya. Oh iya. Ya, naik 1, 2, 3 ya. Ada 5 posisi kontrol mengontrol murid. Pertama sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, kelima sebagai manajer, ketiga teman, 4 pemantau, kelima sebagai manajer. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut ya. Ini segitiga restitusi. Ya. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, itulah Bapak Ibu ya. Barangkali demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian mudah-mudahan bisa kita terapkan di SD Al-Wasthiyah yang kita sama-sama kita cintai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,